Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu kelas 9. Hari ini ibu akan memberikan pengertian mengenai seni lukis beserta tekniknya, unsur, alat dan bahan aliran, serta contoh seni lukis terlengkap. Kemarin sudah ibu kirim linknya ya. Tentunya kalian sudah baca dan kalian sudah pahami. Kalau sudah dibaca berarti sudah dipahami. Di sini pengertian seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Seni lukis merupakan pengembangan yang utuh dari menggambar. Berbicara tentang seni lukis, kali ini kita akan membahas tentang pengertian seni lukis menurut para ahli, teknik seni lukis, unsur-unsur seni lukis, alat dan bahan seni lukis, aliran-aliran seni lukis, serta tokohnya, beserta contoh dari seni lukis. Materi yang ibu berikan hari ini adalah mengenai teknik seni lukis. Teknik seni lukis ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan menjadi transparan. Teknik plakat adalah teknik melukis dengan cat air atau cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi yang tebal sehingga memberi kesan yang colorful pada karya yang dihasilkan. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dengan menggunakan teknik ini, lukisan yang dihasilkan akan menjadi lebih halus dan tampak lebih visual, contohnya graffiti. Teknik pointillist adalah teknik melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Teknik tempera adalah teknik lukis dengan cara menggunakan kuning telur dalam cat sebagai bahan perekat. Biasanya digunakan pada media kayu, kanvas, ataupun tembok. Teknik basah adalah teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan menggunakan minyak cat atau linseed oil. Setelah diencerkan barulah diaplikasikan pada kanvas. Teknik kering adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak tanpa menggunakan minyak cat. Teknik campuran merupakan teknik melukis perpaduan antara teknik basah dan teknik kering. Teknik ini biasanya diawali dengan penggunaan teknik kering dahulu, kemudian teknik basah dengan cara memblok warna sambil menambahkan intensitas minyak cat secara perlahan hingga lukisan jadi. Dalam karya seni lukis ada unsur-unsur seni lukis. Ada unsur visual dan ada unsur non-visual. Unsur visual dalam seni lukis antara lain garis atau line, bidang atau file, ruang atau space, dan warna atau color. Untuk unsur non-visual yaitu imajinasi, pandangan hidup dan pengalaman, konsep, serta sikap estetik dan artistik. Alat dan bahan seni lukis. Yang pertama adalah alatnya antara lain kuas, palet, alat pembersih kuas, pisau, easel atau penjepit kanvas. Kalau untuk bahan, cat atau tinta yang biasa digunakan dalam melukis antara lain cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, cat tekstil, dan tinta bak. Selain menggunakan cat air atau tinta, kalian dapat menggunakan pensil warna ataupun krayon. Untuk media lukisnya, media yang digunakan untuk melukis diantaranya adalah kertas, kanvas, dinding, atau yang lainnya. Aliran-aliran seni lukis beserta tokohnya ada aliran naturalisme, adalah aliran seni lukis yang berusaha menampilkan lukisan objek yang sama persis dengan keadaan alam. Contoh tokohnya yaitu Raden Basuki Abdullah, Gambir Anum, Abdullah Sudiro Subroto, dan lain-lain. Cirinya mengutamakan kemiripan gambar. Kalau untuk naturalisme, pada gambar lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman, bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam, dan melukiskan kecantikan atau ketampanan potret manusia apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Contohnya ini terlihat dalam gambar. Contoh lukisan naturalisme. Realisme adalah aliran seni lukis yang melukiskan sesuai dengan keadaan yang nyata atau benar-benar ada. Tokoh yang menurut aliran ini adalah Francisco de Goya, Gustave Courbet, dan Honor Daumer. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang banyak.
oleh orang banyak, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya, tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis. Ala romantisme memiliki detail yang menggambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan, dan objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikan saja yang diperlihatkan. Romantisme adalah aliran seni lukis yang ingin menampilkan nilai-nilai indah, irasional, fantastik, dan absurd, serta biasanya menceritakan kisah romantis atau dramatis. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain contohnya Raden Saleh dan lain-lain. Ciri-cirinya, ciri-ciri aliran romantis. Kamu lihat, tidak dapat diidentifikasikan dengan suatu gaya, teknik atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri umum yang seragam. Subjektif, penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman, menggunakan intensitas emosional yang tinggi, pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamline seperti mimpi, menggambarkan perasaan yang kuat, tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Ini contohnya, contoh salah satu lukisan karya Raden Saleh berjudul Berburu. Ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang mengutamakan curahan lukisnya secara bebas, baik dari batin, imajinasi, atau perasaan. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain Kopeng Iskandar, Afandi, Zaini, dan Paul Keel, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri aliran ekspresionisme tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis, sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif, teknik menggambar yang tampak naif namun tetap memiliki komposisi yang apik, mementingkan ekspresi individu seniman, menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak manusia, mencemaskan keorisinalitas seni terhadap imitasi alam. Ini contohnya, contoh dari ciri-ciri aliran ekspresionisme. Ini contoh lukisannya. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang lebih mengutamakan kesan selintas pada suatu objek yang dilukiskan. Tokohnya contohnya Claude Monet, Edward Degas, Marie Cassatt, dan Afandi, serta Kusnaidi, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah aliran impresionisme. Yang pertama, gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan dengan subjeknya sendiri. Menggunakan sapuan kuas kecil merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi dan tidak menggunakan warna hitam. Ini contohnya, contoh lukisan impresionisme. Kubisme adalah seni rupa yang berusaha menampilkan abstraksi objek dalam bentuk geometri tertentu untuk mendapatkan nilai seni dan sensasi. Contoh tokohnya adalah Francis Picabia, Bernard Leiser, Pablo Picasso, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran kubisme menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis, menyederhanakan objek menjadi mirip dalam bentuk geometris, mengeksplorasi bentuk terbuka, dan pada fase kedua kubisme, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak. Contohnya ini, contoh karya kubisme. Contoh karya hasil lukisan dari kubisme. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu berikan hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian melalui WA atau japri Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan Ibu jawab, insya Allah Ibu akan bisa menjawab. Nah, sekarang kalian coba lihat tugasnya. Semoga materi tentang karya seni lukis yang Ibu jelaskan ini dapat kalian mengerti dan pahami. Silakan kalian lihat tugasnya untuk
dari minggu kemarin sudah Ibu berikan tugasnya, yaitu kalian memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu terangkan kepada kalian dan kalian sudah baca serta pahami. Ditulis di kertas folio bergaris. Selamat mengerjakan, tetap stay at home.